Setelah Ramadan usai, sudah sepatutnya lah kita berbahagia dalam rangka merayakan kemenangan. Kemenangan karena kita telah berhasil mengalahkan hawa nafsu selama 1 bulan berpuasa. Namun kemenangan yang hakiki bukanlah semata kita mampu menahan makan dan minum, serta segala hal yang membatalkan puasa selama Ramadan. Makna kemenangan hakiki adalah meningkatnya ketakwaan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan atas kewajiban berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Artinya, setelah kita digembleng sebulan penuh mengerjakan puasa dan segala amal ibadah di bulan Ramadan, hendaknya kita menjadi semakin bertakwa. Caranya tak lain adalah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya secara total dalam segala aspek kehidupan. Jadi takwa bukan hanya di tataran individual saja, tetapi juga dalam kehidupan berjamaah, berbangsa, dan bernegara. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur bagaimana seharusnya manusia berbuat dalam setiap aspek kehidupan. Dengan keimanan dan ketakwaan yang totalitas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum telah memberikan contoh dengan mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat Islam yang unggul. Dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendirikan negara Islam di Madinah, ketakwaan hakiki benar-benar terwujud di sana. Berbeda halnya dengan saat ini, kondisi umat Islam sejak runtuhnya khilafah pada 1924 hingga sekarang sangatlah menyedihkan. Di atas puing reruntuhan khilafah, kafir menjajah berhasil memecah belah kaum muslimin menjadi lebih dari 50 nation states atau negara bangsa. Mereka dijajah secara ideologis dan sistemik. Sebagian negara bangsa tersebut menerapkan sistem kufur kerajaan dan sebagian lainnya menerapkan sistem kufur demokrasi. Semua rezimnya bila tidak menjadi antek adidaya kapitalis, ia menjadi antek komunis. Belum lagi kalau kita bicara tentang penderitaan kaum muslimin yang menjadi minoritas di berbagai negeri, jauh dari kata aman dan sejahtera. Maka kenyataan ini menjadi ujian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan ketakwaan kita kepadanya? Tiada pilihan lain selain berjuang bersama mengembalikan Islam sebagai solusi kehidupan, baik untuk individu, masyarakat, dan bernegara, sebagaimana Rasulullah dan para khulafaur rasyidin telah lakukan. Sementara itu, hari ini pandemi corona sudah menunjukkan kepada kita tentang gagal totalnya kapitalisme dalam menyelamatkan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Maka dari itu, untuk menghilangkan kezaliman dari masyarakat, kapitalisme harus dicampakkan dan tatanan kehidupan harus dirombak secara menyeluruh dan diganti dengan sistem yang mewujudkan keadilan. Pengganti yang tepat dari sistem buruk kapitalisme ini tidak lain adalah Islam dengan sistem pemerintahan khilafahnya. Hanya dengan khilafah, rahmatan lil alamin akan dapat benar-benar kembali terwujud. Tinggal sekarang pilihannya, kita mau berjuang atau sekedar berdiam diri. Tapi ingat, perubahan hanya akan terjadi ketika ada keinginan untuk berubah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mau mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan bahwasanya Allah akan menolong mereka yang mau menolong agama Allah juga. Bukan karena Allah lemah. Tapi sekali lagi, ini adalah ujian ketakwaan kita kepada Allah. Saksikanlah, sudah berapa banyak Ramadan terlewat dan kita merasa menjadi orang yang menang. Namun di satu sisi perintah dan larangan Allah malah dicampakkan. Mau ditaruh mana muka kita nanti di hadapan Allah? Jadi, pilihan bagi seorang muslim saat ini adalah ikut berjuang sekuat tenaga atau jangan ikut menghalangi perjuangan ini. Siap?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pemirsa Abukari TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sore yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua di suasana Idul Fitri, di suasana hari raya hari kemuliaan bagi kita kaum muslimin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, Al-Fakir bisa menemui pemirsa semua di Abukari TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin ngobrol-ngobrol santai terkait dengan hari raya kita, hari raya Idul Fitri. Di awal sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan di-share dulu. Yang mau kirim salam-salam boleh kirim salam, nanti bisa ikut gabung di Abukari TV ya. Bisa ikut gabung di Abukari TV. Linknya ini nanti dikopikan, linknya boleh, bisa masuk ya pemirsa, bisa masuk ikut mengirimkan salam untuk yang lain, mengirimkan ucapan untuk pemirsa yang lainnya, boleh, silahkan. Sebentar, ini kok ya pemirsa, apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan kebahagiaan bersama Anda semua. Mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan Id atau bisa mendapatkan kemuliaan, keberkahan di hari raya ini. Di hari raya ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah saum kita. Semoga Allah menerima amal saleh kita selama di bulan Ramadan. Ketika ibadah kita diterima, insya Allah ini akan menjadi kemuliaan bagi kita semua. Ya, kita sapa dulu para pemirsa yang sudah bergabung di Abukari TV. Nih ada siapa ini? Ini acaranya santai saja. Alhamdulillah, Kota Banjar hadir. Alhamdulillah. Gimana? Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Cianjur hadir. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Silakan mengucapkan selamat ya, mengucapkan tahniah Id. Bisa melalui chat atau bisa juga dikirim ya, dikirim via nah ini ada, sudah disampaikan, sudah ada, bisa masuk para pemirsa semua ke Abukari TV. Ya, Arifah Ranjasawah hadir. Iya, boleh berkomentar juga, silakan mengucapkan Id, salam-salam untuk yang lain. Ada ini siapa nih, Pak Surahman Al-Mansur. Ada siapa lagi? Ada Cinta Dini Cimahi hadir. Nah, sebentar, saya ini kalau jauh-jauh nggak kelihatan baca. Ini sendiri pemirsa rahmatullah, hostnya lagi silaturahim ya. Kita insya Allah sebagaimana komitmen kita akan mengadakan acara ini terus ya. Acara Abukari TV insya Allah tidak berhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan. Alhamdulillah ini sudah mulai bermunculan. Alhamdulillah, silakan boleh kirim-kirim salam
Siapa ini? Pak Usep Ahmad Kosasi Sukabumi hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih nih Pak Ada Hikmat Nugraha. Ngahaturkan wilujeng hari lebaran mugi ajengan sehat tiasa nuntun umat ka jalan taat, amin ya Allah ya rabbal alamin, amin ya rabb, amin ya rabb. Jazakumullah khairan atas doanya Pak Haji Ade, sekeluarga dan kawan-kawan di Sukabumi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah saum kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari Alhamdulillah Jakarta hadir, semoga kita Ustadz sehat, alhamdulillah, amin. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Id ya. Id itu apa itu Id? Id itu secara bahasa artinya kembali, Idul Fitri artinya kembali berbuka. Kata-kata Id sendiri dalam bahasa Arab adalah dimaknai dengan yaumun alladzi yuhtafalu bih, hari yang selalu diperingati, hari yang selalu dirayakan, makanya disebut hari raya. Hari yang selalu dirayakan itu namanya Id. Ada Idul Ummi, ya, hari raya ibu. Nah, hari raya ada Idul Masih, Idul Milad. Hari raya, hari yang dirayakan saat kelahiran, hari yang dirayakan saat ini itu namanya Id ya. Id. Diriwayatkan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikatakan oleh beliau, qala Anas bin Malik, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau datang ke Madinah. Fawajada lil ansar yaumain yal'abuna fihima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan ada 2 hari yang ini biasa dijadikan sebagai hari bergembira, hari bermain, hari ya bermain-main, bersukacita, bergembira. Itu hari dirayakan oleh kaum Ansar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzanil yaumani?" Apa 2 hari ini? Jadi hari itu adalah 2 hari raya yang suka dirayakan. Kemudian mereka orang-orang Ansar mengatakan, "Yauman kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Ini adalah 2 hari yang biasa kami di 2 hari ini main-main, berpesta pora, bermain-main, bergembira sejak kami di zaman jahiliyah dulu. Jadi zaman jahiliyah kami biasa melakukan ini. Ini kebiasaan kami sejak dulu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri." Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan ya Imam An-Nasai dan Imam Hakim dalam Al-Mustadrak al-Sahihain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad abdalakum bihima khairan minhuma." Sungguh Allah telah mengganti, Allah telah memberikan ganti untuk kalian dengan 2 hari yang lebih baik. Dengan 2 hari yang lebih baik dari hari yang biasa kalian gunakan untuk bersenang-senang ini. Ada 2 hari yang lebih baik, yaitu hari raya kalian, Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, yaitu hari di saat menyembelih binatang kurban, Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, dan hari di saat kalian buka dari puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Itulah hari raya kita. 2, Idul Fitri dan Idul Adha, yang digambarkan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi. Ini adalah hari yang kita boleh bermain-main, hari di sini kita boleh bersenang-senang. Itulah Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Idul Fitri kenapa katakan Id? Karena kenapa dikatakan hari raya? Karena memang ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya boleh nih yang mau kirim-kirim salam boleh, yang masuk juga silakan ya.
Yang mau kirim-kirim salam oleh ini siapa, Pak Muhammad, Banten nyimak. Ini Pak siapa nih? Alhamdulillah Karanggan Bekasi hadir, Abi sekeluarga diberi kesehatan, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadir Abi Humairah Mumtazah, alhamdulillah. Siapa lagi? Suparno Kembar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Palembang Darussalam hadir, alhamdulillah. Taqabbalallah minna untuk semuanya. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin sama-sama ya. Kami juga mohon maaf lahir dan batin atas nama kru Abu Qori TV. Abu Aulia Fauzi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kini tak bisa berjabat, kita harus tetap jaga jarak. Corona menghalangi kita bertatap muka, tapi takkan bisa menghalangi lantunan doa saudara. Salam hormat kami untuk seluruh member WA kami. Mudah-mudahan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa batin. Abu Aulia Fauzi Sydney. Insyaallah ketemu lagi Ramadan tahun depan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih nih dari Sydney hadir juga memantau acara ini. Alhamdulillah Cimalaka nyimak. Aduh, Ustaz Hasim Mintarja. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Boleh di sini kirim-kirim salam dan di-share ya. Linknya di-share dulu. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna minkum. Jaktim menyimak Pak Kiai Dian Yanti. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Ninin and Abdullah ya, ini Adinda. Adinda, Masya Allah. Taqabbalallah minna minkum, taqabbal ya karim. Mangga di hari Id ini boleh masuk ya. Boleh masuk. Caranya tadi klik yang di sana itu, kemudian di HP-nya harus ada Google Chrome. Harus ada Chrome. Kemudian kalau di HP nanti di titik 3 di kanan itu ada, diklik, nanti di situ ada diklik ada web desktop. Ya, di situ ada kata-kata web desktop. Ya, kalau di HP, kalau di laptop bisa langsung. Ya, kalau di HP itu nanti di kanan itu ada titik 3, nanti di bawahnya itu ada web desktop, itu yang dicentang, nanti dicentang di checklist ya. Ya, silakan pemirsa yang mau bersalam-salam. Nah, boleh. Yang mau kirim-kirim salam, mau masuk studio silakan. Tadi linknya udah disampaikan, diklik lagi. Nah linknya ini nih, silakan nih, bisa masuk ya. Yang mau masuk linknya tadi sudah disampaikan. Oke. Kok ini tidak bisa. Ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Id itu adalah hari raya, benar. Salah kalau bukan salah ya, kurang tepat kalau Idul Fitri itu dinamakan kembali ke fitrah. Sebenarnya kurang tepat. Yang tepat itu adalah kembali berbuka. Kembali berbuka. Hari raya karena kembali berbuka. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini disebut hari raya? Hari raya itu kan identik dengan kebahagiaan. Betul. Hari raya itu identik dengan bersenang-senang. Hari raya itu identik dengan kegembiraan. Kenapa Idul Fitri ini disebut hari raya? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang masyhur, ini sering kita sampaikan ketika di bulan Ramadan kemarin, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Lis-shaim farhatan, farhatun inda iftarih, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Lis-shaim, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu farhatan, ada dua kebahagiaan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Berhak dia bahagia. Pertama, bahagia di dunia, farhatun inda iftarih. Yang pertama bahagia saat dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua bahagia saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kebahagiaan yang Allah janjikan, yang Allah benarkan.
yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa, yang menjalani ibadah saum. Ya. Yang pertama adalah bahagia ketika di dunia, bahagia saat berbuka. Hari ini kita berbuka. Kemarin saat Id kita berbuka dari berpuasa sebulan penuh. Bahagianya itu karena apa? Nah, ini dijelaskan di dalam hadis ini. Kebahagiaan ini ada dua. Satu kebahagiaan di dunia, yang kedua kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ini disebabkan karena perkara yang sebenarnya bukan bersifat material. Ini sudah ada yang masuk, Ridho Widodo, silakan boleh masuk, tapi audionya diklik dulu, diaktifkan, videonya diaktifkan. Ya, boleh masuk, silakan. Ya, jarang-jarang kita ini bisa seperti ini. Ini ada siapa di Maulana Zidan, boleh masuk, tapi ininya dimasukkan dulu. Diaktifkan audionya. Jadi pada saat, ya, kalau nggak bisa aktif keluar dulu baru masuk lagi. Pada saat masuk itu diaktifkan. Nah, ini sudah ada Maulana Zidan. Wah, ini silakan Maulana Zidan. Assalamualaikum Abi. Boleh masuk. Ya. Ini kalau tidak salah alumni Ma'had Al-Abqari tahun berapa nih Zidan? Tahun 2015. Tahun 2015. Alhamdulillah alamin ya. Di mana Zidan sekarang? Di Jakarta, Abi. Jakarta, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Zidan, ada yang mau disampaikan? Salam-salam selamat Idul Fitri untuk guru-guru di Al-Abqari dan untuk pemirsa, untuk kerabat, silakan Zidan. Ya, selamat Idul Fitri untuk semuanya, sama Abi Yasin. Udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah. Sama para asatidz dan para alumni sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Zidan sekarang di mana Zidan? Di Jakarta, kalau kuliahnya lanjut di Bogor. Di Bogor. Kuliah di mana di Al-Rahma. Di Al-Rahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan insyaallah Al-Rahma di Bogor ya. Jadi ahli Haiti dan ahli dakwah juga insyaallah. Amin. Amin. Ya Allah. Salam Zidan untuk keluarga ya. Untuk Abi dan Umi, untuk ayah dan ibu. Sudah lama juga kita tidak bersua. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan atas kehadirannya nimbrung di Abqari TV. Yang lain silakan boleh dikasih tahu dan linknya ke teman-teman para alumni Al-Abqari, boleh ya, bersilaturahim bersama dengan Abi di sini di Abqari TV. Ya. Ya, terima kasih. Sudah ada yang masuk seperti itu pemirsa ya. Kalau mau masuk silakan. Ini ada Kebagusan hadir, alhamdulillah. Maulana Zidan yang barusan, alhamdulillah dari Kebagusan Jakarta ya. Alhamdulillah Lampung hadir, terima kasih. Hadir Bantul, gimana Bantul nih? Lembang hadir Ustad, aduh Lembang tarariisnya di Lembang mah, aduh mudah-mudahan sesejuk hati. Kang Ridho Wahid di Lembang, mang ini Kang Ridho boleh masuk ini silakan diaktifkan video dan audionya, nanti bisa masuk, bisa kirim-kirim salam, bisa menyampaikan sesuatu ya. Banjarmasin salam Kiai, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sama-sama ya, mohon maaf ya, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita. Ini dari mana nih? Bang Kalis mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga kita mendapatkan derajat takwa. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, boleh. Jadi ini boleh mengucapkan selamat, salam ya, salam Id, tahniah, namanya tahniah Id, tahniah Id, dan boleh juga menyampaikan doa-doa ya. Doa-doa yang lain juga boleh, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Udah siaran Nabi, mohon maaf lahir batin Nabi dan teman-teman semua. Arek Bangil hadir, stay home. Iya, ini host kita nih, Ustaz Bagus masih sibuk Idul Fitri. Ustaz Bagus sibuk nyate mungkin. Allah Rabbi Karim. Sampai mana tadi pembahasan kita, obrolan kita? Jadi berbicara tentang
Hakikat Id, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat Id itu adalah kebahagiaan, ya. Hakikat itu adalah bahagia. Dan kita diperintahkan untuk berbahagia. Berbahagia saat harus bahagia. Boleh sedih saat harus bersedih. Jadi kita nggak boleh sedih terus, bahagia terus. Ya, balance lah. Kita bisa menempatkan diri kapan kita bersedih, kapan kita bahagia. Cuma seorang muslim itu bahagianya karena Allah, sedihnya karena Allah. Sedih itu manusiawi, bahagia manusiawi, namun kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang bahagia dan sedih yang bermakna. Ya, bahagia, kesedihan itu ada sedih yang bermakna, sedih yang luar biasa. Bahagia juga sama, bahagia yang bermakna. Ya. Ini ada selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Moga Pak Kiai sehat selalu. Ini saya tidak ada operator ya. Nih operatorin sendiri, jadi sambil berbicara sambil klik-klik kan. Mohon maaf jadi kalau agak sedikit terganggu. Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari Idul Fitri dari Ummu Konita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Boleh. Itu boleh juga tuh, ada yang nanya apa tuh makna ucapan itu. Apa makna minal aidin wal faizin? Ada yang mengatakan makna minal aidin wal faizin itu adalah mohon maaf lahir dan batin. Karena di kartu lebarannya begitu. Baiti Janati TPI Taman apa TPI Taman Pipitan Indah mungkin ya, hadir alhamdulillah di Serang ini di di mana di Walantaka. Bahruddin bin Suhardi, assalamualaikum Abi, mohon dibukakan pintu maaf lahir dan batin, semoga tambah kebarokan, amin ya Allah ya Rabb. Sama-sama ya, kita saling membukakan pintu maaf. Silakan yang mau hadir di Abukari TV ya, boleh silakan boleh gabung ya melalui link yang tadi sudah dibagikan ya, silakan boleh. Nah ini melalui link ini silakan nih, tadi udah ada yang berhasil masuk ya, ada yang berhasil masuk, silakan yang mau menyampaikan salam langsung via video ya, video bisa masuk di Abukari TV. Tadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan karena taat. Kebahagiaan karena kita beriman, mengimani janji Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam hadis tadi, lis-shaim farhatan. Farhah itu bahagia. Parah itu senang, bahagia, senang. Bagi orang yang saum ada kesenangan, ada dua kesenangan. Satu, farhatun inda iftarih, bahagia ketika berbuka. Bahagia ketika berbuka apa? Bahagia karena Allah menyempurnakan pahala, karena Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kebahagiaan kita di hari raya ini adalah karena kita, miliknya nih ya, karena kita dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan pahala, karena kita dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang shaum Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni baginya segala dosa yang telah lalu. Ini luar biasa. Kebahagiaan kita karena kita membayangkan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah ba'da Ramadan ini, sehingga kita setelah Ramadan menjadi orang yang bersih, kembali ke titik nol. Ini mungkin yang biasa disebut dengan kembali ke fitrah, kembali ke suci. Bolehlah dikatakan demikian. Meski asal Yaumul Fitr atau Idul Fitri itu adalah hari raya, hari bergembira karena telah berbuka dari menjalankan ritual ibadah saum dan ibadah yang lain di bulan Ramadan. Kebahagiaan kita
kita adalah karena kita telah kita berharap Allah memberikan kemuliaan kepada kita dengan Ramadan kemarin. Kemuliaan karena kita dihapus dosa-dosanya. Kemuliaan karena orang-orang yang saum diberikan balasan, diberikan pahala tiada terhingga. Dalam hadis yang masyhur dikatakan, kullu amal ibni adam lahu, setiap amal anak Adam untuknya, illa siyam, kecuali saum, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali siam, saum itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Inilah kebahagiaan kita. Kebahagiaan karena kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan karena kita mendapatkan karunia Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan dijanjikan pahala. Kemudian kebahagiaan karena orang-orang yang saum dijanjikan wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang saum, silakan Anda senang-senang, silakan Anda berbahagia karena orang yang saum dijanjikan akan bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Inilah kebahagiaan kita. Kebahagiaan karena Allah telah menyediakan pintu surga yang namanya Ar-Rayyan bagi orang-orang yang saum, lis-shaim, bagi orang-orang yang saum. Jadi fil jannah inna lis-shaim fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya bagi orang yang saum di surga nanti ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Yadkhuluhu as-shaimun. Pintu itu dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa dzalikal bab. Wa lam yadkhul minha ahadun. Ketika orang-orang yang saum telah masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan itu, pintu itu dikunci, nggak ada yang lain yang bisa masuk kecuali orang-orang yang saum lagi. Ini luar biasa. Allah berikan kemuliaan kepada kita. Ada pintu, bayangkan saudaraku, ada pintu yang Allah sediakan, ada pintu yang Allah siapkan untuk orang-orang yang saum di surga tadi, Babur Rayyan. Kepada orang-orang yang saum itu dikatakan nanti di akhirat, kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Begitu Allah menyebutkan di dalam Quran. Kulu wasrabu, makanlah kalian wahai orang-orang yang berpuasa, hani'an, sesukamu, seenakmu silakan, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena ibadah-ibadah yang telah engkau lakukan dahulu di hari-hari kosongmu, saat engkau mengosongkan perutmu, saat engkau beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, saat engkau di dunia banyak menjalankan ibadah-ibadah saum. Luar biasa. Akan dikatakan kepada mereka seperti itu. Inilah hakikat kebahagiaan kita. Kebahagiaan karena kita senang, karena kita mendapatkan rahmat Allah. Karena Allah menjanjikan ada rahmat, Allah menjanjikan ada pintu surga. Bahkan lebih jauh dari itu, Allah menjanjikan pertemuan yang istimewa dengan orang-orang yang saum. Coba, bagaimana rasanya hari ini tidak bisa bertemu dengan keluarga, tidak bisa mudik? Rasanya sedih. Pertemuan itu, apalagi pertemuan dengan orang yang dicintai, pertemuan dengan keluarga, pertemuan dengan ayah ibu, pertemuan dengan anak, pertemuan dengan anggota keluarga. Ini adalah sesuatu yang kita dambakan, sesuatu yang membuat kita bergembira, bersuka, senang. Ketika tidak ada pertemuan itu, maka kita bersedih. Ada satu pertemuan yang luar biasa. Ini akan mengalahkan pertemuan-pertemuan dari sekian banyak pertemuan di dunia ini. Pertemuan paling hebat, pertemuan paling mulia, yaitu bertemunya seorang hamba dengan Rabbul Alamin, bertemunya seorang hamba dengan Allah. Inilah pertemuan yang paling hebat. Dan ini Allah janjikan, Allah berikan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Kalau hari ini kita mendapatkan ingin bertemu dengan si fulan, ingin bertemu dengan si anu, maka Allah menjanjikan
kepada orang-orang yang saum. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada kebahagiaan yang Allah janjikan, yaitu kebahagiaan orang-orang yang saum di bulan Ramadan. Inda liqa'i rabbih, ketika dia bertemu dengan Allah. Luar biasa. Inilah kesenangan kita, inilah kebahagiaan kita. Karena senang dan bahagia itulah maka kita tampakkan di bulan Ramadan dengan saling memberikan hadiah, dengan saling mengunjungi, dengan saling mengucapkan selamat, saling memberikan bingkisan Id, saling memberikan hadiah tahadau tahabu, saling memberikan hadiah lah kalian akan saling mencintai. Begitulah, kirim-kirim, saling kirim makanan, saling kirim door prize, saling kirim apa tuh, parcel, bingkisan-bingkisan. Ini kita lakukan, disunnahkan di bulan Ramadan ini, di bulan Syawal ini, di hari raya Id, di suasana lebaran, kita saling memberikan hadiah satu dengan yang lain. Itulah kebahagiaan kita pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallah Muhammad Zaki Pirjatullah. Taqabbala minna wa minkum wasiyamana siyamana wa siyamakum. Waj'alna minal aidin wal faizin waj'alna minal faizin. Doa untuk kami sekeluarga Pak Yai, semoga Allah berkati selalu dalam lindungan Allah, amin. Dan mencerahkan umat selama hari raya Idul Fitri Surabaya. Muhammad sekeluarga, alhamdulillahirabbil alamin. Dari Surabaya, selamat lebaran ya, selamat Id. Ini ada dari Assalamualaikum Pak Yai, mohon maaf lahir dan batin. Rijal di Palembang, sama-sama ya, insyaallah kita saling memaafkan. Ya, ada siapa lagi? Assalamualaikum Pak Yai, salam takdim dari Rembang, Jawa Tengah. Semoga selalu dalam, amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Ya, dari Rembang, Rembang Jawa Tengah. Oh, ini Rembang ini daerahnya para wali, daerah para kiai, para ulama besar. Jatiwaras Tasikmalaya nyimak Al-Buyu, alhamdulillahirabbil alamin ya. Siti Rahimah, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, alhamdulillahirabbil alamin. Ciampea Hadiroh Tuti Alawiyah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Al-Buyu, kemudian ini dari selamat hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, Siti Rahimah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan. Yang mau menyampaikan salam silakan dari Gresik, di Gresik. Ya, alhamdulillah. Abu Irfan, alhamdulillah bisa menyimak. Selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kulla amin wa antum bi khair, alhamdulillah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sungguh indah ya, kita ingin mempertahankan hari raya ini. Coba bayangkan pemirsa rahimakumullah oleh Anda semua, jika suasana hari raya seperti ini terus ada dalam kehidupan keseharian. Luar biasa. Semua orang itu menahan diri dari hawa nafsu. Semua orang, semuanya semangatnya itu semangat perdamaian. Tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan. Semuanya semangat berbagi, semuanya semangat saling mendoakan, semuanya semangat yang baik-baik. Ini luar biasa. Semangat Id ini harus kita jaga, sehingga jangan sampai saling mendoakan hanya pada saat Idul Fitri saja. Hanya pada saat Idul Fitri. Memang kita diperintahkan untuk saling mendoakan di antara kita ketika kita beres menunaikan satu rangkaian, satu ibadah yang kita lakukan. Setelah beres menjalankan ibadah, kita diperintahkan untuk berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Makanya doa yang dicontohkan Nabi, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari Anda, dari kami, dan dari Anda semua. Begitulah. Jadi kita disunnahkan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beres melakukan amal besar, yaitu membangun Ka'bah. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami, innaka antas samiul alim, engkau sungguh yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, terimalah taubat dari kami, berikanlah taubat kepada kami, terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sungguh engkau maha penerima taubat, engkau adalah maha pengasih dan maha penyayang.
Ya silakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa simakum qala amin wa antum bi khair. Amin. Miliani Ahmad, Wiliani Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebentar. Ya, silakan pemirsa, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, bolehlah. Ini hari senang-senang kita semua, hari Id, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan yang mau masuk, mau gabung boleh. Silakan yang mau masuk, mau gabung boleh. Silakan yang mau masuk, mau gabung boleh. Nah, ini yang mau gabung di sini boleh ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ingin ingatkan, kebahagiaan kita di Idul Fitri ini karena apa? Karena kita telah bisa beribadah, telah berhasil menjalankan ibadah, menunaikan kewajiban sebulan penuh. Kita telah melaksanakan ibadah saum layak, setelah itu kita bahagia. Kita telah melaksanakan tarawih, kita telah banyak bersedekah, menunaikan zakat fitrah, zakat mal, kita telah menamatkan Al-Quran, kita telah banyak ilmu di bulan Ramadan, kita telah banyak berdoa, berzikir, kita telah beriktikaf di bulan Ramadan tadi, kita telah banyak melakukan rangkaian ibadah, berdakwah, dakwah kita di bulan Ramadan ini sangat kencang, sangat luar biasa. Itulah kebahagiaan kita. Kebahagiaan seorang muslim adalah pada saat dia berhasil taat, berhasil dia berbuat baik. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan memberitahukan kepada kita ciri seorang mukmin itu adalah alladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru. Seorang mukmin, orang-orang yang beriman adalah alladzina, orang-orang yang idza ahsanu, ketika mereka berhasil melakukan kebaikan, ketika mereka berhasil menunaikan ibadah, menunaikan kewajiban, istabsharu, senang, bergembira mereka. Mereka bergembira, mereka bersenang-senang. Wa idza asa'u, dan ketika mereka berbuat salah, istaghfaru, segera mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman. Hamba yang beriman adalah hamba yang senang ketika taat. Senang karena aku bisa taat. Karena itu kesenangan kita hari ini bukan karena kita memiliki baju baru, bukan. Ini kan bajunya nggak baru nih, ini kopiahnya nggak baru, ini nggak baru juga, biasa aja. Bukan karena sesuatu yang baru, baju baru, tapi karena ketaatan yang baru. Laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Ada ungkapan begitu. Id itu bukan bagi orang yang bajunya baru, tapi id itu adalah bagi orang yang ta'atuhu tazid, yang ketaatannya kepada Allah itu bertambah. Begitu ya. Ini ada lagi yang berkomentar ya. Assalamualaikum dari Kendari Kiai. Pak Kiai, kami mau tanya, apakah diterima puasanya pemimpin yang ingkar janji? Pantaskah dia ikut merayakan kemenangan Pak Kiai? Siapa yang ingkar janji ya? Siapapun yang ingkar janji, diterima apa tidak ya ibadahnya? Jelas di dalam Quran begini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Mari kita renungkan ini. Innama, sesungguhnya, hanyalah
yataqabbalu, pasti menerima. Allahu Allah, sesungguhnya Allah pasti menerima atau selalu menerima minal muttaqin. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal itu minal muttaqin, dari orang yang bertakwa. Jadi kalau tidak takwa itu nggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diterima amalnya adalah orang-orang yang bertakwa, menunaikan ketakwaan, tersifati dengan sifat-sifat takwa, tidak berbuat zalim, memenuhi hari-harinya dengan ketaatan sebagaimana kita di bulan Ramadan. Jadi siapa yang berhak merayakan Id itu? Yang berhak merayakan Id adalah orang yang di hari ini memenuhi harinya dengan ketaatan. Setelah kita, pertama orang yang berhasil ibadah di bulan Ramadan sebulan penuh, orang yang mengisi Ramadan dengan ketaatan, mengikis dosa-dosa di bulan Ramadan, mengisi Ramadan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang berhak merayakan Id. Yang kedua, orang yang berhak merayakan Id adalah orang yang di hari pasca Ramadan juga melanjutkan ketaatan itu, berkomitmen untuk taat, mengisi hari-harinya dengan taat, mengisi hari-harinya dengan istighfar, mengisi hari-harinya dengan zikir, mengisi hari-harinya dengan baca Quran, mengisi hari-harinya dengan kajian Quran, mengisi hari-harinya dengan dakwah, mengisi hari-harinya dengan berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, menegakkan hukum-hukum Quran. Itulah yang berhak menyandang kemenangan. Id adalah hari kemenangan. Kemenangan hanya untuk orang yang taat kepada Allah. Kemenangan hanya Allah berikan untuk orang-orang yang takwa. Jadi jelas ya, sudah bisa terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Salam takdim dari kami sekeluarga Abi. Mohon maaf lahir dan batin. Kami di Bekasi menyimak selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Teh Daniah. Alhamdulillah. Ini ada yang masuk nih. Boleh kita sebentar. Ini dari siapa nih? Videonya saudara. Boleh audionya juga, kalau tidak ada videonya silakan masuk. Silakan. Saudara atau saudari, ini dari siapa? Ya silakan, silakan. Ini sudah dibuka. Nah, ini sudah ada suara. Dari Pak ini siapa nih? Wallahu a'lam, ini misterius. Ya kalau tidak ada kita kembali lagi. Jadi yang pantas merayakan hari Id adalah orang yang memenuhi hari-harinya ibadah. Taqabbalallahu minkum siyamana siyamakum. Ya ini alhamdulillah tadi sudah. Desa Dena, ini siapa nih? Desi Dena. Alhamdulillah. Taqabbalallah minna wa minkum. Salam takdim kami dari Pondok Aren Nabi Yasin Mutahar dan seluruh jajaran Ustaz Ustazah adalah bukti dari keluarga M Yusuf Madinah 4. Alhamdulillah, ini dari keluarga santri ya. Id Mubarak dari Sukabumi. Alhamdulillah. Marifah Umi iya Umilah. Iya. Taqabbalallahu minna minkum. Ya silakan. Silakan berkomentar. Komentarnya nanti ditampilkan di sini ya. Ini taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Ini tadi dari Gresik. Alhamdulillah. Bagaimana ciri amalan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini dari Kang Ridho Wahid. Bagaimana ciri amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Babal hadir, mohon maaf lahir batin Abi. Alhamdulillah. Umur Rasi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Umur Rasidah, Id Mubarak, taqabbalallahu minna minkum, mohon maaf lahir batin Abi Yasin, Ummi Nurul, Asatir Satidah, Abukor ya. Ini apa ini? Mabruk, bukan ambruk ya. Abukori TV, mabruk bukan ambruk. Oh jangan ambruk dong, halo diralat. Mabruk ya. Abukori TV, Umu Wildan Kerangan Bekasi. Alhamdulillahirabbil alamin.
bagaimana ciri ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ciri ibadah yang diterima itu adalah ibadah itu akan menjadikan kita selalu ada dalam keadaan taat. Setelah ibadah ini kita meningkat ketaatannya. Ya, meningkat ketaatannya dari bulan-bulan sebelum Ramadan. Jangan diukur Syawal dengan Ramadan, nggak akan kekejar, nggak akan bisa. Bulan-bulan yang lain disamakan dengan Ramadan. Kalau mau mengukur itu adalah bagaimana Syawal ini, apakah kita lebih baik dengan sebelum Ramadan? Ya, apakah Syawal bisa lebih baik dan sebelum Ramadan? Karena di bulan Ramadan ada tarawih, di Syawal itu nggak ada sholat tarawih. Tarawih itu sholat khusus di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita bisa tarawih, bisa tahajud, bisa tarawih, bisa qiyamul lail. Itu di bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan sekarang kita hanya bisa qiyamul lail atau tahajud. Itu yang membedakannya. Di bulan Ramadan tidak ada puasa wajib. Di luar bulan Ramadan tidak ada saum wajib. Adanya saum sunnah. Itu yang membedakan. Karena itu ukur Syawal ini dengan hari sebelum Syawal, dengan bulan-bulan sebelum Syawal, dengan bulan sebelum Ramadan kemarin, insya Allah. Nah, orang yang diterima amalnya adalah orang yang semakin soleh, semakin taat, semakin dekat kepada Allah, meneruskan istiqomah, meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan, meski tidak sepenuhnya seperti Ramadan, karena memang sebagaimana tadi disampaikan tidak bisa, ya. Ummu Faktih, taqabbalallahu minna wa minkum semakum. Kullu am wa antum bi khair, kullu am atau kullu am bisa. Maaf lahir batin Abi Yasin Ustadz dan Ustadzah Pon Pesalam dari kami Bogor, Empati Azam Kufah 2. Alhamdulillah, sama-sama Ibu Bapak, kita rindu ingin ketemu dengan para santri, segera bisa kembali ke pondok ini, ya. Ini sebentar lagi waktu maghrib, kita harus sudah mengakhiri siaran ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Ada siaran lagi, mudah-mudahan nanti malam atau subuh, insya Allah. Intinya Al-Bukhari TV insya Allah akan hadir dengan acara-acara program yang baru dan meneruskan kajian kemarin di bulan Ramadan. Jadi kajian kemarin di bulan Ramadan akan kita teruskan. Ada kajian tafsir, ada kajian hadis, ada kajian qasasul Quran, ada kajian apa, dan insya Allah nanti ada kajian-kajian yang disesuaikan dengan pembelajaran para santri di rumah. Dan ini bisa diikuti bukan hanya oleh santri, tapi juga oleh masyarakat umum. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini ada doa dari Teh Daniyah. Taqabbalallahu minkum semakum, ya. Kullu am wa antum khair. Salam ta'zim dari kami semua. Abi mohon maaf lahir batin. Kami di Bekasi menyimak, semoga Al-Bukhari TV jadi channel yang membawa manfaat dan kebaikan untuk keluarga besar Al-Bukhari, begitu pula untuk umat. Amin. Satu Abi dan keluarga besar Al-Bukhari yang lagi di pondok, rindu pondok. Abi ingin berada di majelis ilmu di pondok. Ya, mangga. Insyaallah tidak sempat berada di majelis ilmu di pondok, ya di TV Al-Bukhari insyaallah. Nah, mabruk Al-Bukhari TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yunus, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Katakanlah Muhammad, bi fadlillah, hanya karena Allah, hanya karena karunia Allah, wa bi rahmati, dan hanya karena rahmat Allah. Qul bi fadlillah wa rahmati, dan karena rahmat Allah, fabidzalika, karena itulah, falyafrahu, hendaklah mereka senang, hendaklah mereka bergembira, hendaklah mereka bersuka cita. Huwa khairum mimma yajma'un, itu karunia Allah, itu rahmat Allah lebih baik daripada harta dunia yang dikumpulkan oleh mereka orang-orang kafir. Kebahagiaan orang yang beriman adalah kebahagiaan karena dia mendapatkan karunia Allah, karena dia mendapatkan rahmat Allah. Karunia dan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, kita bisa menjalin
ibadah sebulan penuh, kita bisa mengisi waktu-waktu Ramadan dengan rangkaian ketaatan. Itulah karunia Allah, itulah rahmat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Allah memberikan Lailatul Qadar, Allah memberikan waktu-waktu ijabah di bulan Ramadan, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk taat di bulan Ramadan kemarin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walaupun minkum, insyaallah nanti malam kita akan isi dengan acara salam-salam dari para guru Ma'had Al-Abqari. Insyaallah nanti para guru akan masuk ke channel Studio TV Abqari ini, dan kita akan siarkan sebagai ungkapan untuk mengungkapkan tahniah Id, ya, ungkapan tahniah Id dari Ma'had Al-Abqari, dari Abqari TV untuk kaum muslimin, untuk umat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Stay tune terus bersama dengan Abqari TV. Bersama Abqari TV, raih takwa, hidup mulia. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan takwa itu pula lah kita akan mendapatkan semangat untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dakwah memang membutuhkan keseriusan, pengorbanan, ketabahan, serta keistiqomahan. Dan tanpa adanya takwa, tentu kita akan sangat berat untuk menjalaninya. Kawan, bulan Ramadan yang telah berlalu mengajarkan kita tentang ketundukan mutlak sebagai seorang hamba. Menyambut setiap seruan Allah dan Rasul-Nya dengan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tentu, ketaatan bukanlah hanya milik Ramadan saja. Ketaatan harus ada dalam setiap masa. Ketaatan harus terpatri dalam jiwa seluruh hamba. Ketaatan harus terselenggara dalam setiap sendi kehidupan, baik oleh setiap individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, karena inilah dinul Islam, sebuah anugerah yang begitu sempurna, ajaran yang menuntun manusia untuk meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Namun, jika hal itu belum terjadi, maka sudah menjadi tugas kita untuk mendakwahkannya.
Sudah menjadi tugas kita untuk bisa menjadikannya nyata, menjadikan dinul Islam menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena kalau bukan kita, lantas akan berharap kepada siapa lagi? Apakah kita berharap tugas ini diemban oleh generasi sepeninggal kita? Sehingga bukan di tangan inilah kemuliaan itu diamanahkan. Sehingga bukan di tangan inilah kemenangan itu juga Allah berikan. Maka kawan, jika kita tak melakukannya hari ini, sekarang, lantas kapan lagi? Oh